saya ingin bertanya tentang Ibrani 3 ayat 7, Ibrani 13 ayat yang ke-7. Isinya bunyinya, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Pertanyaannya Pak Pendeta, apa makna ayat ini? Apa seperti iman dari penjahat yang disalibkan bersama Yesus yang diselamatkan di akhir hidupnya? Terima kasih. Demikian Pendeta pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih pertanyaannya Pak Cipta Daud. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saya pikir pertanyaan ini timbul oleh karena ada perkataan dalam Ibrani 13 ayat yang ke-7 ini, perhatikanlah akhir hidup mereka. Jadi Pak Cipta Daud memikirkan, oh ini mungkin ada kaitannya atau bisa diterapkan juga kepada pencuri yang ada di samping Yesus yang pada akhir hidupnya dia pencuri itu betul-betul bertobat dan dia memohon pengampunan dan dia mau supaya bila mana Tuhan Yesus datang nanti ia juga boleh masuk ke dalam surga. Namun ayat ini bukan hanya berbicara tentang akhir hidup mereka, tetapi berdasarkan konteks ini, dalam ayat yang ke-7 itu bagian awal mengatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu. Jadi kalau dikatakan pemimpin-pemimpin kamu, saya percaya itu pencuri yang ada di samping Yesus tidak termasuk dalam kategori pemimpin-pemimpin. Ya, siapa yang dimaksudkan dengan pemimpin-pemimpin dalam Ibrani pasal yang ke-13 ini? Yang dimaksudkan dengan pemimpin-pemimpin dalam ayat yang ke-17, saya akan baca ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi yang dimaksudkan dengan pemimpin-pemimpin di ayat yang ke-7 diterangkan dalam ayat yang ke-17, yaitu mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu. Artinya mereka yang memberikan pelayanan rohani, mereka yang memberikan kepada jemaat itu suatu kepemimpinan. Mereka yang memberikan kepada jemaat itu sebuah pengawasan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan rohani mereka. Dan kita percaya bahwa kitab Ibrani ini, walaupun ada banyak pendapat-pendapat siapa yang menuliskan kitab Ibrani, tetapi pada umumnya para pelajar Alkitab percaya bahwa kitab Ibrani ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus sendiri adalah salah satu contoh seorang pemimpin yang sampai pada akhir hidupnya betul-betul dia memberikan contoh iman, ya. Kemudian Rasul Petrus juga dan rasul-rasul Tuhan lainnya. Sampai akhir hidupnya mereka memang memberikan contoh yang sangat baik, contoh iman, setia sampai mati. Dan untuk kita semua, walaupun kita bukan pemimpin, tetapi ada ajakan kepada kita di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10, bahagian akhirnya, ayatnya cukup panjang, tapi Wahyu 2 ayat 10 bahagian akhir mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi kesetiaan sampai akhir hidup itu bukan hanya diminta dari para pemimpin, tapi semua kita, umat Tuhan, siapapun saja, agar kita tetap setia sampai akhir, setia sampai mati. Atau dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-25 mengatakan, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Artinya sampai kepada akhir dunia ini di mana Tuhan Yesus datang, biarlah kita semua setia dan memberikan contoh iman yang baik. Terima kasih Pak Cipta Daud.